Rahayu, 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 kagem para kadang kinasih. Jumpa lagi bersama saya Zal Basusena di channel saya Abinoyo Nuswantoro. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Desa Cemetuk, Kecamatan Celuring. Tempatnya di gudang seni jaranan Buto Skardiu. Mau tahu ada apa saja di gudang tersebut? Ada kisah apa saja tentang jaranan tersebut? Tetap di channel ini. Assalamualaikum Pak. Niki Pak nggih. Bagi wawancara tanglet-tanglet tentang seputar jaranan Buto Pak. Jaranan Buto Skardiu nggih. Selain ini nek zaman pengen terus ceritane, kawitane seni jaranan itu hanya untuk hiburan. Itu pendiri pertama jaranan Buto yaitu Skardiu dari Cemetuk. Saya yang melestarikan, yang memimpin, sama Pak Setro Asnawi yang menciptakan. Sampai sekarang bisa berkembang sampai di wilayah Banyuwangi Selatan terutama. Itu ya inilah sampai sekarang mulai tahun 64 berdiri, terus ada pergolakan pemerintah 65, diistirahatkan di skor sementara. 68 kita dirikan lagi sampai sekarang. Dari 1968 sekarang sampai berapa puluh tahun sudah. Jadi 50 tahun lebih. Ya itu yang memimpin saya, termasuk bosnya atau juragannya ya saya Pak Darni Mbak Darni Wiono. Itu iya. Jadi termasuk sanggar tarinya ya di sini tempatnya untuk latihan, untuk semuanya pertemuan ya di sini. Dulu Pak, kenapa sih Pak kok punya ide, kepikiran untuk mendirikan sebuah jaranan? Itu pertama orang dari Tulungagung. Dari Tulungagung. Pindah ke Banyuwangi, terus ngomong-ngomong seni jaranan itu yang dulunya itu kan Tulungagung. Banyuwangi kan belum ada. Terus dia ngomong dengan saya mau mendirikan, menciptakan seni jaranan tapi tidak seperti Tulungagung. Dibuat yaitu seni seperti wayang orang ini, gambarnya ya seperti ini. Ini rajanya, terus patih, temenggung. Itu namanya seni keprajuritan jaranan Buto. Dibuat pakemnya itu sampai sekarang masih, makanya dilestarikan, dikembangkan, jangan sampai punah. Pemerintah mendukung, yaitu diadakan itu gladi bersih atau diadakan festival itu sampai sekarang, karena diakui bahwa seni Banyuwangi itu tidak hanya gandrung, ada jaranan, ada janger, ada kuntulan. Jadi semuanya seni dipadukan, dicari yang terbaik. Jadi Banyuwangi sampai divideokan itu cari yang terbaik itu sampai sekarang. Hanya untuk menjaga nama baik Banyuwangi atau nama seni yang diperlukan untuk daerah itu sekarang dikelola atau dibina sama pemerintah. Makanya sampean kalau memang mumpung saya Mbak Darni Wiono masih hidup, tanya jaranan Buto, barangkali sampean ingin menjadi pimpinan jaranan, mendirikan jaranan, bisa sejarahnya ini. Makanya Jalan Buto itu ada riwayat
jarak. Napa niku Kum? Tidak ada temperatur. Jadi sesuai dengan cerita dulu itu tidak meninggalkan dari pakem orang-orang dulu seperti Raja Demak itu. Ada Sunan Kalijogo, Sunan Giri itu sesuai dengan ini bisa dikategorikan bahwa seni itu tidak ada pengaruh dari politik. Jadi semua kesenian yang diadakan ini orang yang berakhlak mulia atau akhlak baik, itu orang beriman. Jadi tidak bisa kesenian itu dikatakan musyrik, itu tidak ada. Kesenian itu musyrik itu tidak ada, memang dibina dari pemerintah, diperlukan, jangan sampai punah. Padahal jaranan itu hanya untuk hiburan masyarakat, ditanggap, diundang untuk barangkali ada ulang tahun atau Agustusan, itu bisa digunakan kesenian jaranan. Waktu Gestapo dulu Kum, waktu rame-rame PKI itu Kum, itu gimana nasib kesenian jaranan waktu itu Kum? Waktu dulu itu karena pertama itu hanya seni untuk hiburan, karena itu masyarakat setuju atau senang dilestarikan. Terus pemerintah ada pergolakan politik, jadi Sekardi sudah berjalan lancar, banyak orang yang membutuhkan, yang menganggap banyak masyarakat senang. Jadi karena pemerintah diganggu pergolakan politik waktu itu, terus diistirahatkan sementara, jadi dibersihkan. Kalau dari kesenian itu ada yang kena politik PKI, itu ya dikeluarkan, karena ini tidak mengenal politik, karena hiburan, murni hiburan masyarakat. Jadi pemerintah waktu itu dari kepolisian, dari Puterpra dulu, kalau sekarang itu Ramil, dari pemerintah itu disekores, nanti bisa dilanjutkan kembali, dihidupkan kembali. Setelah pergolakan PKI reda, tahun 66 saya menikah, berumah tangga sama Mbak Putri ini. Terus 67 kita rintis kembali, 68 sudah berkumpul atau sudah berjalan seperti semula sampai sekarang. Diakui bahwa jaranan itu yang paling tertua, yang mendirikan, yang melestarikan adalah Sekardiu, namanya Sekardiu. Jadi yang menciptakan Pak Sutronawi, yang mendirikan Mbah Darni Wiono. Jadi kedua-duanya masih bergabung dalam kesenian jaranan Buto Sekardiu ini. Orangnya pun masih sampai sekarang masih alhamdulillah masih hidup. Usianya sebaya saya, sudah umur 80-an. Teng pundi niku dalem niku? Gunung Sari, Sendang Rejo, Bangurjo. Jadi Gunung Sari, Sendang Rejo, kelurahannya Sendang Kecamatan Bangurjo. Tidak jauh dari sini, sekitar 12 kilo lah. Terus napa niki nami niku? Niki kang paling sepuh enten Kum, tasih zaman pertama berdiri niku. Ya, kalau modelnya ini yang paling tua ini. Oh ini Kum. Yang ini berdiri pertama mulai tahun 63 64 berjalan. Jadi 63 dicetak, okay. 64 ini sudah digunakan untuk main. Ya terjadi sampai sekarang ini. Yang satunya hilang di Banyuwangi, di Gunung ya. Hilang kenapa itu Kum? Kalap, sepertinya kalap. Kalap itu di bawah Demit di sana. Katanya senang, saya di Gombang kan saya ke sana bawa sesaji, kita minta untuk kembali, tidak boleh sama Demitnya itu. Itu tahun berapa itu Kum? Tahun 66 iya 67. Tahun 67. Oh. Jadi bilangnya ada ini digunakan 64, yeah. Sudah digunakan berjalan 67 terus 68 kita mulai lagi ini. Oh, kalau yang ini dari tahun 68.
ini enggak, ini sudah mulai 68 itu ganti berapa kali, kalau rusak ganti gitu aja. Cuma yang awet Ya, yang paling lama ini. Wiki yang mbok ora ditumapno ya dijak. Meskipun tanggapan yang diundang orang tetap digawa ini. walaupun gak Dulu di Banyuwangi di Sora Banyuwangi ditangkap malam di sana bom dari pariwisata. Ya tak bawa ini. kalau yang diambil sama danyangnya desa itu Kung, itu alasannya diambil itu kenapa Kung? Di Banyuwangi Iya. nggak tahu, karena ya namanya gituan itu juga membutuhkan kesenangan. Saya kok senang sama ini, padahal dinaikkan di mobil diikat, bisa lepas ikatnya itu masih diikat, tapi sini kok yang dua bisa lolos, tapi satunya ini bisa kembali. Jadi kurang lebih 40 hari ini ketemu pulang sendiri. Yang satunya hilang di sana di Gumbeng saya jemput, saya pulang nggak boleh sampai 2 kali. Coro kita tebus lah, tak tebus ini. Boten purun. Nggak boleh. Itu tahun 67. Menang. Terus Kung, selama berkecimpung di kesenian jaranan niku Kung, ada suka dukane kan pripun ya? Nah, sukanya banyak, dukanya itu karena peralatan. Ya, jadi kalau seni itu tidak ada, seni itu mencari duka, itu harus mencari suka kesenangan. Orang tidak hanya jaranan, seni apa saja pun, ya gandrung, ya prejeng, ya jange itu dukanya pasti ada, kesah itu pasti ada. Terutama yang mengelola atau yang memimpin masalah peralatan. Tiap diundang itu hasilnya dibagikan rata. Jadi kebutuhan yang untuk kesenian itu hanya kas, tidak seberapa, yang lain kan dibagikan pada personil atau pemain. Itu untuk senangnya pemain, itu dukanya dari pimpinan. Kalau alatnya itu ada yang rusak, ada yang perlu dibenahi, itu dukanya. Makanya dari pemerintah itu kalau memang dibutuhkan melestarikan, dikembangkan, itu ada dana dan dari pemerintah. Tapi kalau tidak mengajukan proposal, ya tidak bisa cair, tidak punya bantuan dana dari pemerintah. Niku Mbah, napa selama aktif di kesenian jaranan itu Mbak, itu ada lelaku tertentu napa mboten jenengan sebagai pelaku atau pemilik kesenian jaranan? Itu seperti kayak nyandingi apa? Ada tiap hari tertentu, yaitu hari Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ini diharuskan ada sesaji. Jadi kebutuhan yang minyak wangi, menyan, dupo, dan yang lain-lain untuk rangkaian untuk ini. Sebab katakan manusia ini membutuhkan makan minum. Meskipun ini kita rawat, ini ada yang ngembani. Artinya yang ngembani itu ikut sama saya, harus nurut apa perintah saya untuk yang baik. Saya memerintahkan untuk yang baik. Jadi mau saya perintahkan semua datang ke daerah mana, saya tunda di sana supaya semuanya anggota saya selamat, masyarakat saya senang, tidak ganggu gawe. Itu kita butuhkan itu. Jadi minta bantuan pada yang tidak bisa kita lihat. Terus Mbah, dulu itu kalau nggak salah pernah dengar cerita yang main di daerah Sobo itu celengnya Skardio itu jalan sendiri untuk muter apa? Ada, memang iya. Jadi waktu setelah kita celengan saya itu dibutuhkan ke Sobo itu dimusuk di masjidnya Mbah yang Abu itu, berjalan sendiri 3 kali menghubungi rumah musola apa itu seperti masjid lah, jalan sendiri celengnya itu jalan.
Ya ini, yang ini. Celeng Yang ini. yang tua Mbah. Yang tua. Itu ceritanya gitu terus semua rombongan saya diundang di sana, main di sana. Di Banyuwangi itu, yang Abu. Jadi celengannya datang duluan kalau Mbah. Ya, memang dibutuhkan di sana. Sama ini diminta sana. Dan itu mendapat wahyu. Pulung ngoten iki. Supaya datang ke Sobo yang Abu yang harus bawa saya bawa sana diantarkan sama yang Abu disuruh biar tinggal di sini sementara itu jalan sendiri. Ada yang ngikuti disuruh ikuti celengan ini jadi berjalan ada kelindian kering itu sungguhan itu enggak apa itu enggak lagu-lagu enggak memang sungguhan berjalan sendiri. Terus saya diundang main di sana. Main di situ akhirnya.